Terowongan Belanda di Tapanuli Tengah. Terowongan Batu Lubang, saksi bisu kekejaman kolonial. Masyarakat Indonesia dan khususnya warga Sumatera Utara, Sumut, belum banyak mengenal dan mengetahui bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, memiliki sebuah peninggalan situs sejarah perjuangan saat zaman kolonial berupa jalan terowongan yakni Batu Lubang. Lokasi terowongan ini terletak di kilometer 8, kawasan Dusun Simaningkir, Desa Bonendolok, Kecamatan Sitahuis atau sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota Sibolga atau sekitar 18 km dari pusat kota Pandan. Di tempat ini Anda akan menyaksikan keunikan Batu Lubang tersebut lengkap dengan cerita sejarah pembangunannya. Cerita sejarah pembuatan Batu Lubang itu bisa Anda temukan di dinding bukit sekitar bangunan yang berukuran paling besar yang ada di kawasan itu. Di dinding bukit tersebut ada sebuah ornamen yang sengaja dibangun dari semen yang menceritakan tentang sejarah pembangunan Batu Lubang itu. Namun tidak banyak cerita pasti mengenai tahun dan lama pengerjaan Batu Lubang. Bahkan tahun pembuatannya ada yang menyebutkan tahun 1930 atau sekitar 84 tahun silam serta tahun 1900 atau sekitar 114 tahun silam. Namun terlepas dari kontroversi tahun pembangunan Batu Lubang tersebut, yang pasti tempat itu dibangun pada masa kolonial Belanda dengan melibatkan rakyat Tapanuli, khususnya warga Sibolga dan Tapanuli Tengah, serta pejuang-pejuang kemerdekaan yang menjadi tawanan Belanda masa itu. Tujuan pembukaan Batu Lubang itu adalah untuk mempermudah sarana transportasi menuju Tarutung sekaligus juga untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari Tanah Batak dan penumpasan laskar atau pejuang kemerdekaan Indonesia. Maka rakyat dan pejuang saat itu dipaksa bekerja kerja rodi untuk membuka jalan dan batu lubang tersebut. Sehingga sekarang ini kita dapat menikmati perjalanan Sibolga Tarutung, berkat buah tangan rakyat Tapanuli dan pejuang yang menjadi tawanan Belanda masa itu. Konon ceritanya banyak darah tertumpah atau rakyat yang menjadi korban dari pekerjaan pembukaan jalan dan batu lubang itu, terutama pada pembukaan jalan pada terowongan. Tapi tidak ada catatan sejarah juga berapa banyak rakyat Tapanuli dan pejuang kemerdekaan yang menjadi korban, bahkan dari cerita juga, mereka yang menjadi korban dibuang begitu saja ke jurang yang berada di salah satu sisi batu lubang ini. Mereka yang meninggal atau merenggang nyawa dalam pekerjaan pembuatan jalan terowongan itu karena merasa keletihan dan kelelahan karena tak kuat dan kuasa menahan derita pemaksaan kerja. Para pekerja dipaksa bekerja keras dengan sekuat tenaga tanpa istirahat dan makanan yang cukup untuk membuat terowongan tersebut. Sementara untuk membuka jalan terowongan itu, para pekerja harus menembus batu dinding gunung bukit barisan yang keras dengan alat seadanya yakni pahat dan martil. Akhirnya, dengan banyak korban jiwa dari para tawanan, rakyat Tapanuli dan Laskar Kemerdekaan berhasil membuka 2 unit jalan terowongan. Ukurannya kala itu hanya bisa dilintasi oleh mobil kecil. Namun seiring perkembangan zaman, lebar badan terowongan mengalami pelebaran. Namun sentuhan tersebut dilakukan tanpa mengurangi makna dan bentuk fisik dari terowongan sehingga kini dapat dilalui oleh truk jenis Fuso. Kedua unit batu lubang yang dikerjakan oleh rakyat Tapanuli dan Laskar Kemerdekaan yang menjadi tawanan kolonial Belanda pada masa itu, 1 unit berukuran kecil sepanjang 8 meter dan 1 terowongan besar berukuran panjang sekitar 30 meter. Kedua terowongan ini terletak terpisah, namun berada dalam satu ruas jalan dengan jarak antara keduanya sekira 50 meter. Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, Antan Bupati Tapteng saat itu, membenarkan sejarah pembangunan batu lubang tersebut. Bonaran juga menyatakan Batu Lubang dan wilayah sekitarnya merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selama ini, gaung Batu Lubang tersebut belum besar untuk menarik wisatawan, karena selain fasilitas wisata di sana yang masih kurang mendukung dan demikian juga terhadap pengelolaan kawasan, juga diakibatkan faktor nama Batu Lubang yang belum terasa memiliki gaung besar dan makna istimewa, kata Bonaran. Menurut Bonaran, nama Batu Lubang terasa tak bernilai dan terdengar biasa atau tidak memiliki roh tertentu. Karenanya tidak terlihat nuansa dan siratan kandungan makna serta sejarah di dalamnya. Sehingga, orang pun khususnya masyarakat luar daerah terlihat tidak begitu banyak mengetahui dan berkunjung ke lokasi itu. Maka untuk merubah kondisi ini, Pemkab Tapteng sudah menyusun sebuah konsep dan grand design di sana. Pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengganti nama Batu Lubang menjadi terowongan Belanda, sehingga akan terlihat lebih ngetren dan menjual, ujarnya. Namun ungkap Bonaran,
Pergantian nama Batu Lubang menjadi terowongan Belanda ini tentunya harus disampaikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Di mana pelaksanaannya diharapkan dapat dilakukan sebelum perayaan hari ulang tahun HUT Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 Agustus mendatang. Artinya di sini, deklarasi pergantian nama Batu Lubang menjadi terowongan Belanda ini kita harapkan dapat dilakukan pada perayaan HUT Kabupaten Tapteng pada tanggal 24 Agustus tahun 2014 ini, beber Bonaran. Kemudian, sambung Bonaran, konsep dan grand design berikutnya, tanpa mengurangi makna sejarah atau heritage dari Batu Lubang yang telah memakan banyak korban orang Batak atau rakyat Tapanuli tersebut, adalah dengan mengalihkan rute kendaraan umum dan kendaraan besar jenis truk ke jalan baru, yaitu Jalan Rampa Poriaha yang dalam waktu dekat akan selesai dibangun tersebut. Rute Batu Lubang ini diharapkan nantinya hanya akan dilalui oleh kendaraan pribadi dan kendaraan jenis pariwisata. Selanjutnya di sisi Batu Lubang akan dibangun jembatan. Jembatan ini diharapkan dapat terbangun pada tahun 2015 mendatang, karena dari jembatan ini nantinya juga akan didesain pariwisata di situ, ujarnya. Kemudian sebut Bonaran, pihaknya juga akan menambah nuansa dan relief-relief serta bangunan di sekitar terowongan untuk menghidupkan sejarah lokasi. Selama ini pemeliharaan nuansa dan relief di sana terbiarkan, karena keterbatasan anggaran, tapi nantinya hal tersebut akan terpelihara melalui pengalokasian anggaran pemeliharaan setiap tahun. Di kawasan Batu Lubang itu juga Anda bisa menikmati destinasi wisata lain berupa pemandangan air terjun. Air terjun ini mengalir dari badan dinding Batu Lubang dan jatuh ke sebuah lembah yang di dalamnya terdapat aliran sungai. Jarak sungai ke titik jatuh air terjun dari badan dinding Batu Lubang tersebut diperkirakan ketinggiannya sekitar 100 meter. Kemudian suguhan destinasi wisata lainnya, Anda bisa melihat langsung panorama alam Bukit Barisan dan panorama alam keindahan Teluk Tapian Nauli. Di Teluk Tapian Nauli ini Anda akan melihat luasan laut membiru bersamaan dengan isi permukaannya seperti pulau-pulau diantaranya Pulau Poncang Gadang dan Poncang Ketek, Pulau Mursala, Pulau Labuan Angin dan lainnya. Selanjutnya, Anda juga bisa melihat kapal-kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak BBM untuk terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina Sibolga dan kapal tanker lain seperti pengangkut batu bara untuk PLTU Labuan Angin yang sedang berlabuh serta kapal-kapal penangkap ikan milik nelayan modern dan tradisional dan ratusan unit bagan pancang rumah-rumah penangkap ikan. Selain itu juga, Anda akan disuguhi sensasi udara sejuk yang akan menghempas tubuh dan penciuman hidung Anda. Namun yang tak kalah sensasinya juga adalah, perjalanan menuju lokasi Batu Lubang, baik itu keberangkatan dari arah Tapanuli Utara menuju Sibolga Tapanuli Tengah dan sebaliknya keberangkatan dari Sibolga menuju Tapanuli Utara, Anda akan disuguhi jalan berkelok-kelok. Sebagaimana diketahui, Jalan Nasional Sibolga, Tarutung yang memiliki panjang 66 km, dikenal sebagai satu-satunya jalan unik di dunia dengan jumlah kelokan sekitar 1.200 unit atau dengan kata lain, sepanjang perjalanan dari dan kedua daerah itu Anda akan dihadapkan dengan kondisi jalan yang berkelok. Sumber, Internet, TV Riau Bangkit.